Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar dengan NIM 2009-10-214, kelas A dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas 19 November Kolaka. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester metalurgi umum. Langsung saja dari materinya, dari poin pertama yaitu perbedaan proses smelting dan melting, di mana proses smelting ini adalah proses metalurgi ekstraksi untuk mengambil logam dari bijinya dengan memanaskan biji logam melebihi titik leburnya. Sebagai contoh, bahwa peleburan langsung konsentrat emas dengan menggunakan batu bara sebagai reduktornya. Proses smelting, di mana proses smelting ini sebuah proses fisika yang menyebabkan perubahan fasa suatu zat dari padat menjadi cairan. Sebagai contoh, es batu yang dipanaskan akan berubah wujud dari padat menjadi cair atau liquid. Lanjut poin kedua, perbedaan besi, baja, dan stainless steel, di mana besi adalah logam putih seperti perak yang dapat dipoles, keras, dapat ditempa, dapat dilengkukan, dan bersifat magnetik. Sedangkan baja, di mana baja ini adalah yang membedakan baja steel dari besi atau iron adalah kandungan karbonnya. Baja diproduksi dari paduan besi dan karbon dengan penghilang kadar karbonnya sampai di bawah 1,7%. Sedangkan stainless steel atau baja tahan karat adalah paduan besi dengan minimal 1,2% kromium atau 12% kromium. Langsung saja di poin ketiga, perbedaan pengolahan ferronikel dengan proses hidrometalurgi dan pirometalurgi. Pengolahan nikel dengan proses hidrometalurgi yaitu proses pengolahan biji nikel. Dengan pengolahan hidrometalurgi adalah proses ekstraksi biji nikel dengan menggunakan proses pelindian atau leaching dengan menggunakan reagen-reagen tertentu. Sedangkan pengolahan ferronikel dengan proses pirometalurgi yaitu proses pengolahan nikel dengan menggunakan teknologi pengolahan pirometalurgi, yaitu proses ekstraksi biji nikel dengan menggunakan suhu tinggi. Biasanya teknologi ini digunakan untuk kriteria biji dengan kadar nikel yang tinggi, yaitu 1,5%. Sebagai poin keempat, perbedaan ikatan logam dan ikatan kovalen serta pengaruhnya terhadap sifat-sifat material. Kita ketahui bersama bahwa ikatan logam yaitu ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antar atom-atom logam, dan pengaruhnya pada sifat-sifat material yaitu dapat ditempa, mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi, penghantar panas dan listrik yang baik, serta dapat mengkilap. Sedangkan pada ikatan kovalen dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu teori valensi dan teori orbital molekul, di mana pada teori valensi ini dijelaskan interaksi elektron valensi atom-atom yang saling berdekatan, sedangkan pada teori orbital molekul menjelaskan tentang orbital sekitar inti-inti atom yang bergabung. Pada teori orbital ini adalah gelombang elektron molekul. Pengaruhnya pada sifat-sifat molekul yaitu bentuk senyawa padatan, gas, dan cair, kelarutan mudah larut dalam pelarut polar atau non-polar,
dan bentuk kristal padatan kovalen 2 dimensi. Langsung saja dari poin kelima, perbedaan deformasi plastik dan deformasi elastis. Deformasi plastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada suatu benda saat gaya atau benda itu bekerja, dan perubahan bentuk akan hilang ketika gaya atau bebannya ditiadakan. Artinya, bila beban ditiadakan, maka benda akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. Sedangkan deformasi plastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen, walaupun beban yang bekerja ditiadakan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dan jelaskan dari ujian akhir semester metalurgi umum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.